Anda kembali menyaksikan Business Talk, kita lanjutkan dialog kita tadi. Saya ke Pak Raden. Pak Raden adalah salah satu vaksin yang cukup kontroversi, misalnya AstraZeneca. Misalnya Australia saja, berita terbaru menghentikan target vaksinasi, jadi tidak memaksakan diri karena masalah tersebut. Lantas bagaimana kita mengevaluasinya dengan merek tersebut? Ya, kita melakukan itu. Jadi BPOM dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Kemenkes itu melakukan observasi terhadap itu ya secara dekat ya. Kita juga melihat sempat mendengar ada berita tentang hal itu di Manado waktu itu karena ada yang disebutkan di Manado. Diberhentikan sementara tapi kemudian diteliti lagi berikutnya. Dan sekarang sudah jalan juga, sudah jalan lagi. Di beberapa tempat di Jakarta juga dijalankan itu. Di mana kita tentu semua tahu kita mendapatkan waktu itu AstraZeneca sekitar 1 juta ya, tidak dalam jumlah yang besar. Gitu. Jadi kita juga menyuntikkan itu ya, dan itu sudah jalan. Jadi so far kelihatannya AstraZeneca ini seperti biasalah vaksin ini untuk orang yang relatif senior dan apalagi dia punya komorbid atau penyakit-penyakit bawaan, itu menjadi sangat rentan. Nah mungkin untuk kali ini kita suntik saja dulu kepada nakes atau relatif yang lebih muda. Ya, supaya kita menghindari kemungkinan-kemungkinan komplikasi seperti yang dialami di Australia tadi. Nah, kita harus punya strategi, kita harus berhikmat dalam situasi seperti ini. Ya. Oke. Baik, itu tadi untuk update vaksinasi. Sekarang bagaimana cara kita memulihkan ekonomi, Pak Raden? Melihat tadi kan Anda sendiri yang mengatakan bahwa untuk tahap kedua suntikan pun mungkin akan diperlambat, mungkin akan terhambat karena ada masalah embargo vaksin. Tapi di tengah-tengah sekarang kan ada penyempitan aktivitas juga, nggak boleh mudik misalnya dan lain sebagainya macamnya. Lantas bagaimana pemaksilan PEN atau mungkin insentif-insentif lain yang akan disiapkan? Realisasinya bagaimana sekarang? Nah begini, kita menyadari bahwa kesehatan adalah yang utama. Ya. Tanpa kesehatan, bagaimana kita melakukan aktivitas. Demikian juga kepercayaan tadi dengan kita memvaksinasi, seperti yang kita sebutkan tadi, harapan kita adalah kelompok menengah atas ini akan lebih percaya untuk melakukan kegiatan, baik itu berbelanja, maupun bekerja, maupun berinvestasi. Nah kali ini, kita melakukan pelarangan mudik, contohnya tahun ini kan, seperti tahun lalu juga. Kembali karena berdasarkan observasi yang kita lakukan, setiap kali kita libur panjang, maka yang terjadi adalah ledakan kesehatan, ledakan kasus, ya, yang mengakibatkan bahkan kematian yang naik, bukan hanya kematian masyarakat, para dokter pun banyak yang meninggal pada saat terjadi ledakan yang luar biasa itu. Ini yang kita tetap hindari. Jadi kita tetap melihat bahwa masalah nyawa manusia adalah yang utama. Tetapi pada saat yang sama juga kita mencoba memikirkan bagaimana untuk supaya kehidupan kita juga tidak menjadi, artinya ekonomi kita juga masih tetap bergerak. Contohnya sekarang ada beberapa kebijakan yang kita coba lakukan. Contohnya adalah THR karyawan, baik itu karyawan swasta maupun ASN dimajukan. Jadi kalau tahun lalu THR itu boleh dicicil bahkan ditunda sampai akhir tahun. Kali ini dibayarlah karena situasi seperti ini di mana sebagian kegiatan kan sudah mulai ini. Jadi sudah mampu sebagian daripada atau kebanyakan pekerja formal itu sudah mampu untuk membayar. Kita hitung dari situ itu cukup lumayan. Kemudian juga program percepatan perlindungan sosial. Program perlindungan sosial kita kan 157 triliun. Ya, itu kita percepat. Jadi misalkan yang seharusnya disalurkan bulan katakan Mei nantinya, yang dari Juni pun kita coba tarik ke Mei dia. Ya, nggak apa-apa supaya ada tambahan belanja. Demikian juga ada penyaluran bantuan beras, ada program Harbolnas, ya program belanja. Kita mengencourage, kita mendorong supaya belanjalah, kirimlah barang kepada saudara-saudara yang di kampung, yang mungkin tidak sempat sekarang ini dikunjungi. Nggak sempat tatap muka ya. Ya, jadi itu adalah tanda cinta kasih mereka. Jangan sampai udah nggak datang, nggak ada kiriman pula kan. Jadi gimana itu?
Nah, itu yang hal-hal seperti yang kita lakukan. Jadi program-program pemerintah, Perlinsos, program UMKM, program untuk hotel, restoran, dan juga kafe, kita buatkan. Ya, ini semua memang kita antisipasi hal ini. Ini tidak mudah. Seperti yang kita tahu, belanja kita tahun ini diperkirakan mencapai 699 triliun dan tahun lalu sudah 579 triliun. Ini adalah bantuan yang paling masif yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Dan kalau saya garis bawahi adalah rakyat yang paling rentan, the poor dan juga yang paling rentan. Itu yang diberikan. Tidak diberikan kepada Sinta, tidak diberikan kepada my sister itu, tapi diberikan kepada yang paling rentan. Kita mencapai hampir 110 juta penduduk Indonesia yang diberikan oleh pemerintah bantuan sosial ini. Itu adalah cara kita untuk memperhatikan yang paling rentan ini. Oke, baik. Ada pemaksimalan PEN dan juga tadi seperti dana sosial begitu. Bu Sinta, kalau dari koperasi sendiri, kalau kata Pak Raden percepatan penyaluran PEN, kan di situ ada untuk dana pembantuan korporasi insentif. Itu bagaimana Anda optimismenya? Lalu kemudian kedua, terakhir di Bisnis Talk, Bu Sinta itu curhat soal kredit perbankan gitu kan. Itu gimana? Sudah ditanggapi di real oleh pemerintah? Ya, jadi mungkin saya share sedikit data ya, Mas Sista. Jadi sampai dengan akhir Desember 2020 itu kan program restrukturisasi kredit perbankan itu baru mencapai 971 triliun ya, diberikan kepada 7,6 juta debitur atau sekitar 18% dari total kredit perbankan. Nah ini untuk sektor UMKM itu yang paling tinggi ada 386 triliun, itu hampir 5,8 juta. Jadi koperasi sih kalau sampai 2020 itu baru mencapai 1,8 juta debitur dengan nilai 584 yang non UMKM. Nah, jadi kalau dilihat memang angkanya pada waktu masih kecil dan saya sudah sampaikan waktu itu permasalahan yang ada. Jadi bank yang tidak mau menanggung risiko kenaikan NPL-nya, kemudian meskipun udah didorong sama OJK, udah dikasih juga jaminan, tapi ini masalah moral hazard ini memang sesuatu yang tidak mudah. Jadi apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah adalah mendudukan semua sektor-sektor dengan permasalahan yang ada ini dan bersama dengan Himbara ya. Jadi dengan Perbanas, dengan Himbara itu kita saling bicara lah gitu loh. Bagaimana nih solusinya untuk supaya bisa membantu pelaku usaha dari segi kenaikan pemberian kredit untuk operasi ini gitu. Jadi ini sebenarnya yang sekarang sedang dalam proses untuk spesifiknya apa saja permasalahannya dan bagaimana pemerintah bisa membantu untuk ini bisa diakselerasi. Dan kalau kita lihat memang progresnya ada. Jadi saya harus mengatakan bahwa progres itu ada, bukan tidak ada. Cuman kami merasa ini masih kurang cepat. Makanya misalnya contohnya untuk restrukturisasi kredit. Saat ini kan yang kalau kita lihat yang POJK 48 ya, kalau nggak salah ya, yang 48 yang untuk yang hubungannya lebih untuk restrukturisasi kredit perbankan. Itu ada yang untuk ada yang namanya OJK pada waktu itu sudah memutuskan untuk bisa ini diperpanjang gitu sampai dengan kalau nggak salah 1 tahun lagi ya sampai dengan. Nah ini mungkin untuk beberapa sektor ini restrukturisasi kredit ya Bu? Ya, jadi ini masih membutuhkan waktu yang lebih panjang. Dan juga ada yang pelaksanaannya, ya misalnya di OJK 11, 14 ya kan, ini masih ada, kita perlu lagi perpanjangan karena banyak sektor yang tidak cukup gitu loh, dia imbasnya panjang, seperti yang tadi dikatakan perhotelan dan lain itu biasanya lebih panjang, jadi butuh restrukturisasi yang lebih panjang. Nah, kemudian juga tingkatan suku bunga yang waktu itu juga sudah, ini juga sekarang sudah mulai perlahan-lahan, Himbara udah mulai menurunkan. Jadi ada progresnya, cuman memang masih kurang cepat karena kita mau lebih banyak yang terbantu ya, terutama ini yang sekarang kita lagi dorong terus. Baik.
Ini Bu Sinta lagi-lagi ngomongin soal stimulus dan bantuan soal bunga kredit. Nanti kita lanjutkan, saudara, jangan kemana-mana. Pertanyaan berikutnya di segmennya lain, segmen 3, bagaimana prospek pemulihan ekonomi Indonesia di kuartal 2 setelah IMF memangkas proyeksi ekonomi Indonesia. Kami masih akan segera kembali.